Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zumratul Ainia dengan NIM 1903211000066 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunajaya Madura, kelas SKBC. Pada video ini, saya akan membahas tentang studi kelayakan bisnis pada usaha Sempol Boom, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Ibu Amanatus Zuriah SPMMA dan Ibu Dr. Aminah Happy Monintova Aryani SPMSI. Pokok bahasan pada presentasi kali ini yaitu ada aspek teknis, aspek pemasaran, manajerial dan organisasi, finansial, lingkungan, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai gambaran umum usaha. Sempol Boom merupakan usaha yang dimiliki oleh Bapak Heri Prasetyo, yang mana usaha ini telah berdiri sejak tahun 2018. Produksi usaha ini dilakukan di rumah pribadi milik Bapak Heri Prasetyo yang berada di Jalan Kamansur, Gang Slamet nomor 19, Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro. Nah, usaha ini melakukan produksi setiap hari dengan jumlah sebanyak 300 tusuk per harinya. Selanjutnya yaitu mengenai aspek teknis. Lokasi usaha ini terletak di Jalan Kamansur, Gang Slamet, Ledok Wetan, nomor 19, Kecamatan Bojonegoro sebagai lokasi produksi. Sedangkan untuk lokasi penjualan dilakukan di Jalan Kamansur di depan toko Aroma Jaya. Tata letak yang diterapkan pada usaha ini yaitu tata letak yang sederhana yang didasarkan pada pengetahuan dan kemampuan pemilik. Kemudian untuk bahan baku, pemilik memperoleh bahan baku dari Pasar Kota Bojonegoro yang berjarak sekitar 400 meter dari lokasi produksi. Untuk kegiatan produksi yang dilakukan yaitu mulai dari penyediaan bahan dan alat, penggilingan, pencetakan, perebusan, penggorengan, dan pengemasan. Pada pengawasan kualitas, pemilik melakukan kegiatan ini secara mandiri, seperti pengecekan kualitas bahan dan sortir produk yang telah dihasilkan. Sedangkan untuk teknologi yang digunakan, yaitu teknologi yang sederhana dan mayoritas kegiatan produksi dilakukan dengan tenaga kerja manusia. Selanjutnya, pada aspek pemasaran, terdapat segmentasi sasaran dan posisi pasar. Pemilik telah melakukan hal tersebut dengan baik dan target pasar yang ditentukan yaitu pada kalangan menengah ke bawah mulai dari anak-anak hingga dewasa. Distribusi sempol dilakukan secara langsung pada konsumen, baik pada lokasi penjualan maupun lokasi produksi. Dalam hal ini terdapat dua saluran pemasaran, yaitu yang pertama dari produsen, kemudian ke penjual eceran, kemudian ke konsumen. Dan untuk yang kedua yaitu dari produsen langsung kepada konsumen. Untuk persaingan pada usaha sempol ini yaitu ada pesaing dari pedagang sempol lain, dari pedagang pentol, dan penjual jajanan lain yang berada di sekitar usaha. Produk yang ditawarkan dari usaha ini yaitu berupa sempol siap makan dan sempol setengah jadi yang ditujukan untuk penjual eceran. Harga dari sempol sendiri yaitu Rp1.000 per tusuknya. Untuk promosi yang dilakukan yaitu promosi dilakukan dari mulut ke mulut dan memberikan bonus sempol kepada pembeli untuk mempertahankan konsumen. Selanjutnya yaitu aspek manajerial dan organisasi. Usaha Sempol Boom tidak memiliki struktur organisasi karena hanya terdiri dari pemilik dan satu orang tenaga kerja. Perencanaan dilakukan oleh pemilik meliputi biaya produksi, jumlah produksi, dan pemasaran. Namun perencanaan ini tidak dituangkan dalam bentuk tulisan. Untuk pengorganisasian, pada usaha ini terdapat dua tenaga kerja, yaitu pemilik sendiri dan satu tenaga kerja yang berasal dari dalam keluarga. Pemilik melakukan persiapan produksi hingga proses produksi, sedangkan satu tenaga kerja ini bertugas untuk melakukan penjualan sempol. Selanjutnya, pengarahan akan diberikan kepada tenaga kerja tersebut yang melakukan kegiatan pemasaran untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya risiko yang tidak diinginkan. Sedangkan untuk pengendalian produk dilakukan saat proses sortir, setelah perebusan, dan ketika produk akan dipasarkan.
Selanjutnya, pada sumber daya manusia, usaha ini memiliki dua sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja dan pemilik sendiri. Tenaga kerja sendiri tidak melalui masa pelatihan karena proses produksi yang dilakukan oleh pemilik dan tugas yang diberikan merupakan tugas yang mudah dan umumnya bisa dilakukan oleh semua orang. Selanjutnya, pada aspek lingkungan, yaitu usaha ini memiliki limbah yang dihasilkan seperti plastik, sampah organik, air sisa rebusan, dan air cuci piring. Limbah padat yang dihasilkan dibuang pada tempat sampah yang berada di lokasi produksi dan selanjutnya akan diteruskan ke tempat pembuangan akhir yang berada di kelurahan. Sedangkan untuk limbah cair seperti air sisa rebusan dan air cuci piring dialirkan pada saluran pembuangan. Hingga saat ini belum ada keluhan dari masyarakat sekitar terhadap pengelolaan limbah yang dilakukan oleh usaha Sempol ini. Selanjutnya mengenai aspek finansial. Nilai NPV yang diperoleh pada usaha Sempol Boom yaitu sebesar Rp8.584.784,99 sedangkan untuk nilai IRR-nya yaitu sebesar 77% dan untuk nilai net BC-nya yaitu sebesar 3,99. Nah, berdasarkan hasil perhitungan analisis finansial dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk diusahakan karena nilai NVP yang lebih besar dari 0 dan nilai IRR lebih besar dari suku bunga yaitu sebesar 14% dan nilai net BC lebih besar dari 1. Selanjutnya yaitu mengenai aspek hukum. Usaha Sempol Boom ini merupakan usaha perseorangan dan belum memiliki izin untuk berusaha. Hal ini karena pemilik beranggapan bahwa usaha yang dilakukan adalah usaha dalam skala kecil sehingga tidak membutuhkan izin usaha. Selanjutnya pada aspek sosial, dampak positif yang ditimbulkan yaitu adanya kontribusi usaha dalam memberikan peluang usaha baru bagi pengangguran. Hal ini ditunjukkan dengan adanya warga sekitar yang membeli sampel untuk diusahakan kembali atau dijual kembali. Sedangkan pada aspek ekonomi, usaha Sempol Boom memberikan peningkatan ekonomi pada masyarakat sekitar yang melakukan pembelian dan menjual kembali sampel tersebut. Sehingga hal ini dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Sedangkan pada aspek budaya, UMKM Sempol tidak terlalu memberikan pengaruh budaya pada masyarakat sekitar. Namun, dengan adanya usaha Sempol ini menjadikan camilan Sempol sebagai salah satu camilan yang baru bagi masyarakat sekitar. Nah, demikian presentasi mengenai analisis studi kelayakan bisnis pada usaha Sempol Boom yang berada di Kecamatan Bojonegoro. Sekian, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.